Kisah jamaah haji asal Yaman melakukan zina di dalam Ka'bah, lalu dikutuk Allah jadi batu. Kisah ini begitu mengejutkan dikarenakan ternyata ada sepasang anak manusia yang bisa senekat itu dalam bermaksiat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 68, disebutkan bahwa berzina adalah termasuk dosa besar yang urutannya berada setelah dosa syirik dan pembunuhan. Itulah sebabnya Allah melarang hamba-hambanya untuk mendekati zina, apalagi sampai melakukan zina itu sendiri. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Sahabat risalah Nabi yang dirahmati Allah, dalam catatan sejarah disebutkan bahwa sebelum Rasulullah melakukan Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar. Patung tersebut bernama Isaf dan Nailah. Diceritakan bahwa dulunya Isaf adalah seorang laki-laki yang tinggal di Yaman, lalu jatuh cinta kepada seorang perempuan bernama Nailah. Nailah ini tinggal di Mekah, namun ketika Isaf yang merupakan pria pujaannya hendak melamar, orang tua Nailah tidak merestui hubungan mereka. Hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan secara diam-diam. Pada saat itu musim haji. Musim haji adalah momen yang mereka gunakan untuk bertemu. Karena di zaman dulu orang kalau mau ketemuan, mereka akan membuat kesepakatan atau janji di musim haji. Karena jika seseorang perempuan tanpa mahram jika keluar untuk melakukan ibadah haji diperbolehkan. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nailah untuk bertemu dengan kekasihnya. Tempo dulu perjalanan musim haji jauh. Jika di Indonesia saat itu sekitar tahun 40 Masehi, mungkin saja orang Indonesia masih naik kapal laut. Jaraknya begitu jauh. Kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah tidak mungkin kembali lagi. Saking jauhnya, perjalanan bisa sekitar berapa bulan jika naik kapal laut, belum lagi ketika pulangnya, dan ditambah lagi harus menetap di sana selama melakukan ibadah haji. Begitulah kondisi zaman dulu jika ingin berhaji. Apalagi bagi mereka yang menggunakan unta dan kuda, sudah pasti lebih lama lagi. Lalu mereka, Isaf dan Nailah, akhirnya ketemulah di musim haji. Saat musim haji masyarakat begitu banyak, sehingga tidak ada yang mengenali mereka berdua. Hal ini dimanfaatkan oleh keduanya untuk bermesraan sepanjang waktu. Karena anggapan jamaah haji di sana menduga mereka pasangan suami istri. Pada suatu malam, mereka bertemu di depan Ka'bah hingga larut malam. Dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari. Yang tinggal hanya mereka berdua. Kedua insan tersebut yang sedang dimabuk cinta sedang melepas rindu. Sampai pada akhirnya nafsu birahi keduanya memuncak, ditambah lagi bisikan setan untuk melakukan pergelutan. Hingga akhirnya pasangan tersebut memasuki Ka'bah dan berzina di dalamnya. Atas perbuatan mereka, Allah kemudian mengutuk Isaf dan Nailah menjadi batu. Keesokan harinya, masyarakat yang hendak melakukan tawaf tiba-tiba kaget melihat sepasang patung batu yang tergeletak di dalam Ka'bah. Alih-alih dihancurkan, mereka memilih untuk meletakkan kedua patung itu di lokasi yang berbeda dengan tujuan sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Patung Isaf diletakkan di Bukit Sofa dan patung Nailah ditempatkan di Bukit Marwah. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah. Mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah, maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu. Selain itu, ulama ahli tafsir At-Tabari mengatakan, ada sebuah berhala di zaman jahiliyah yang terdapat di Gunung Safa. Berhala tersebut bernama Isaf, dan satu lagi berhala di Gunung Marwah, yang dinamakan Nailah. Masyarakat jahiliyah, jika tawaf di Ka'bah, mereka mengusap dengan mengharap berkah kedua berhala tersebut. Ketika Islam datang, kedua berhala tersebut dihancurkan. Seorang ahli sejarah bernama Ibnu Ishaq pernah berkata, kaum kafir Quraisy menjadikan Isaf dan Nailah sebagai berhala sesembahan di dekat sumur Zamzam. Mereka menyembelih kurban di sisi mereka berdua. Isaf dan Nailah dahulunya adalah seorang laki-laki dan wanita dari suku Jurhum, yaitu Isaf bin Bagi dan Nailah binti Kisab. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah, maka Allah kemudian mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu. Waktu pun terus berjalan, lalu kemudian pada masa Amru bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan kembali di depan Ka'bah. Dia kemudian meminta masyarakat untuk menyembahnya. Oleh karena itu, Amru bin Luhai disebut sebagai pelopor berhala pertama di kota Mekah, sahabat risalah Nabi yang dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bercerita tentang buruknya perangai orang-orang Mekah tempo dulu sebelum diutus Rasulullah. Hingga sewaktu-waktu pernah ingin keluar dari kota Mekah, tapi aku lupa membawa batu.
Pada masa Amr bin Luhai ada sebuah tradisi di kota Mekah yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Tradisi itu, jika ada seseorang yang ingin keluar dari kota Mekah, maka ia wajib membawa keluar satu patung berhala atau batu yang dipahat menyerupai patung agar bisa disembah. Maka dikatakan dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, yang mana mereka membuat Tuhan, lalu Tuhan yang mereka buat sendiri kemudian disembah dan meminta pertolongan. Ini jelas sebuah kebodohan yang hakiki. Lalu ketika Umar bin Khattab di tengah perjalanan, ia ingin sembah Tuhan, berhubung ia lupa membawa patung atau batu dari Mekah. Umar bingung. Batu yang ada di hadapannya banyak, namun bukan dari Mekah, karena perjalanan Umar bin Khattab sudah keluar dari kota Mekah. Yang ia bawa dari kota Mekah hanya baju, kurma dan makanan lainnya. Kemudian, Umar bin Khattab berinisiatif untuk membuat Tuhan dari kurma. Setelah Tuhannya, jadi tiba-tiba Umar bin Khattab lapar. Hingga akhirnya ia makan Tuhan yang baru saja ia bikin yang dimulai dari kepala. Dan pada saat Umar sudah memeluk Islam, suatu ketika ia mengenang kisah jahiliyahnya tempo dulu sampai membuat dirinya tertawa. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau tertawa, hai Umar?" Umar pun menjawab, "Aku teringat pada masa jahiliyah, ketika itu aku pernah memakan Tuhan." Lalu sahabat pun tertawa karena cerita Umar bin Khattab. Demikianlah kisah tentang Isaf dan Nailah, sepasang kekasih yang berzina di dalam Ka'bah dan dikutuk menjadi patung batu. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran bagi kita dan menyadarkan akan dosa zina yang merupakan salah satu dari sekian banyak dosa besar. Seluruh agama apapun telah menyatakan bahwa zina itu terlarang, tidak ada satupun agama yang mengajarkan bahwa zina itu halal. Hukuman perbuatan zina amatlah berat karena zina bisa merampas kehormatan dan merusak nasab keturunan. Padahal ajaran Islam itu menjaga kehormatan, jiwa, agama, nasab, akal, dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah roh yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengajarkan amal soleh. Oleh karena itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Hilaf dan salah itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.